Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin menanyakan tentang ikhtiar. Saya mendapatkan ujian dengan adanya musibah kecelakaan pada diri saya. Singkat kata, saya telah melakukan ikhtiar mulai dari praktisi urut, klinik umum, pengobatan alternatif secara berurutan. Ada hasilnya namun tidak seperti semula karena keterbatasan ekonomi, hanya saya tidak bisa melanjutkan ke jenjang medis spesialis. Pertanyaan saya, apakah ikhtiar saya sudah semampunya atau semaunya? Bagaimana menyikapi hasil ikhtiar yang telah saya lakukan dan tentunya menyikapi ujian ini? Pertama, saya selalu katakan pada antum semua bahwa tidak ada kita dalam kehidupan yang lepas dari ujian. Pasti ujian itu akan diberikan. Satu, untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Kedua, untuk menambah pahala kita. Yang ketiga, mempercepat kita menuju surga insya Allah dengan ujian-ujian itu. Kedua, ujian itu hanya akan diberikan oleh Allah sesuai kadar kemampuan kita. Dalilnya telah saya turunkan, Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, setiap ada ujian yang sulit pasti ada solusi yang mudah. Dalilnya banyak di Quran. Ya, lihat baik-baik. Inna ma'al usri yusran. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi setiap ada kesulitan pasti bersanding dengan kemudahan. Keempat, ada kaidah di Quran, Allah tidak pernah membuat hambanya susah dan selalu menghendaki kemudahan. Jadi kalau antum diberikan satu ujian, pasti ada kemudahan di balik itu yang ingin Allah anugerahkan kepada antum, dan antum tinggal temukan itu. Dalilnya Quran surah kedua ayat 185, pertengahan ayatnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki anda hidup dalam kemudahan, bukan kesulitan. Di saat Allah kirimkan ujian untuk antum, bukan ingin menjadikan antum sulit. Makanya tidak akan diuji kecuali antum mampu. Kalau antum sakit seperti ini, kenapa cuma antum yang mengalami itu? Karena cuma antum yang sanggup. Kalau dititipkan kepada seorang bernama Adi Hidayat, dia nggak akan sanggup. Masalahnya, makanya Adi Hidayat tidak diberikan yang seperti ini. Anda yang diberikan karena cuma Anda yang sanggup untuk itu. Makanya berbahagialah Anda yang terpilih, bukan orang lain. Kalau orang paham tentang kaidah ini, dia tidak akan mengeluh dengan ujian. Satu itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan kemudahan yang tadi Allah janjikan, antum mesti pelajari kadar persoalannya. Maka rumusan persoalan itu ada 3 tingkatan. Alhamdulillah. 1 yang ringan, 2 menengah, 3 berat. Kaidah itu ada di Quran surah kedua ayat 214. Masalah kaidah ini perlu dipahami karena kebanyakan orang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, bukan masalahnya sulit, tapi karena dia tidak belajar tentang kadar masalahnya. Ingat, bahkan selevel Jack Ma pun yang punya Alibaba, itu saat memberikan motivasi dia mengatakan, kita tidak akan pernah lewat dari masalah. Dan masalah orang dulu sama, sekarang pun kita punya masalah. Cuman kesalahan kita kadang-kadang tidak pernah belajar dari masalah orang dulu, sehingga masalah yang turun pada saat kita sekarang hidup tidak terselesaikan. Padahal kalau kita belajar dengan baik, masalah mereka tidak jauh beda dengan kita. Masalahnya sama, cuman cara mengatasi masalahnya kita yang tidak pelajari. Kisah-kisah yang disampaikan ini sebetulnya tidak jauh dari keterangan Al-Quran. Kalau dia baca Quran, kita kirimkan dan kita ajarkan, demi Allah saya katakan, tidak mungkin dan tidak juga ada kemungkinan yang kecil, artinya ada kemungkinan besar dia bisa belajar dan bisa mendapat, kita doakan mendapatkan hidayah sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cuma ada di Quran keterangan-keterangan yang mengisahkan kisah-kisah masa lalu yang ditutup sebagai ibrah bagi umat di masa depan. Allah kisahkan Fir'aun, sampaikan supaya kamu nanti tidak seperti ini. Allah kisahkan Qarun, Allah kisahkan Nabi Ayub dengan penyakitnya, Allah kisahkan Nabi Yunus dengan persoalan kehidupannya, dan selalu diakhiri dengan kalimat yang indah. Allah akan berikan solusi pada orang yang mengalami peristiwa yang sama. Artinya, peristiwa itu akan terjadi di masa depan dengan cara yang berbeda, tapi dengan solusi yang sama. Tinggal Anda pelajari. Masalahnya kenapa orang sering sulit pernah selesai? Karena tidak pernah mempelajari kadar masalahnya. Antum cek di Quran, masalah rumah tangga misal, dari persoalan yang paling ringan, salah komunikasi, sampai persoalan yang paling berat, itu ada, plus dengan solusinya. Kadang-kadang ada orang yang punya masalah, solusinya dengan senyuman saja selesai, tapi 3 tahun nggak tuntas-tuntas. Karena nggak dia lihat tentang jenis masalahnya. Sama dengan ini teman-teman sekalian, mohon izin, sakit, tidak ada yang tidak pernah sakit. Nabi sakit, Nabi Ayub sakit, saya sakit, ulama sakit, antum sakit. Kadar sakit antum ini, bagaimana cara mengatasinya? Kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Itu urutan-urutan untuk solusi berijtihad. Ya, apa diantaranya? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. 1, Allah dengan turunnya ujian itu ingin mengantarkan Anda ke surga dan menuntut Anda untuk serius mengatasinya. Kalimatnya menggunakan jahadu, dari kata al-juhdu, punya 3 akar kata. 1, kesungguhan merencanakan, disebut dengan ijtihad. Anda lihat, oh ini saya punya penyakit ini, musibah, alhamdulillah saya yang terpilih oleh Allah, maka saya ditantang, kemudian dengan adanya ini supaya saya dengan izin Allah mengatasi penyakit ini. Ikhtiar, rencanakan.
Mana pilih dokter yang baik sesuai dengan budget yang Allah kirimkan. Jangan rasakan kurang cukup pada Allah, Anda kembali kepada Allah, maka Allah tidak punya batas dalam rezekinya. Minta. Kadang-kadang rizki yang datang cepat itu bukan dari kerja keras Anda untuk berusaha. Kadang-kadang ketika Anda bermohon khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ datang solusi. Bukankah tidak sedikit Anda melihat orang-orang punya masalah berat, tidak punya uang, tiba-tiba viral kisahnya, dia bermohon kepada Allah, datang orang lain dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah mengobati penyakitnya. Dengan izin Allah. Tidak menutup kemungkinan. Dekati Allah, rencanakan, mana nih ikhtiar saya yang cocok sesuai dengan rezeki yang Allah titipkan pada saya. Datang. Kemudian jihad dengan fisik. Setelah direncanakan, tahu, datang. Setelah itu mujahadah, ini yang paling berat. Mujahadah itu artinya memerangi perasaan-perasaan yang tidak tepat dalam diri kita. Seperti ini misalnya. Begitu sudah ikhtiar, Allah menuntut pada Anda dengan penyakit itu, ikhtiar Anda, bukan sembuhnya Anda. Sembuh itu urusan Allah, bukan urusan Anda. Kadang-kadang ada orang yang telah ikhtiar kemana-mana, dokternya bagus, uang banyak, tapi nggak sembuh-sembuh. Karena yang Allah tuntut dari penyakitnya bukan sembuhnya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saat sakit dia banyak istighfar? Bukankah saat sakit banyak berdoa? Bukankah saat sakit banyak bertobat? Itulah yang bisa mengumpulkan pahala. Jangan-jangan bahkan Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Anda belum sembuh. Allah. Bukan karena sembuhnya, karena Allah ingin saat Anda wafat bebas Anda dari penyakit-penyakit keburukan. Maaf, maka dengan istighfar dosa diampuni, hilang penyakit Anda, penyakit hati Anda. Dengan istighfar hilang dosanya, dengan taubat hilang dosanya. Dengan sakit di rumah sakit tidak ada kesempatan untuk menonton yang tidak baik. Masya Allah, yang kelihatan itu saja. Tidak ada kesempatan untuk bergibah, tidak ada kesempatan untuk berbuat maksiat lagi, ditahan di situ. Kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Bukankah luar biasa? Kalau cara pandang seperti ini, nikmat kehidupan kita. Setiap orang punya masalah. Saya juga sama. Apakah Ustadz tidak punya masalah? Punya. Dan masalah saya kadang lebih banyak daripada antum. Nih, masalah antum nih, saya pikirin juga. Tuh. Bukan berarti nggak punya masalah. Ya, jelas ya. Jadi, yang seperti ini yang dituntut ikhtiar antum, dan ikhtiar tidak punya batas. Sepanjang ada antum berikhtiar. Ikhtiar itu bukan cuma datang ke dokter. Ikhtiar antum berdoa itu bagian dari ikhtiar. Bukankah Nabi Ayub disembuhkan ketika berdoa? Silakan cek. Maka saya sarankan bagi teman-teman ini yang bertanya, buka Quran surah ke-26 ayat ke-80, ikhtiar pertama. Ikhtiar kedua, buka Al-Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Kalau ingin pakai sedikit resep dari Al-Quran, pertama, di Al-Quran surah ke-1 Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Setelah itu teruskan ke Quran surah ke-17 ayat 82. Setelah itu sambungkan di Quran surah ke-26 ayat 80. Setelah itu sambungkan di Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Setelah itu tutup dengan Al-Fatihah lagi. Kalau Anda merasakan penyakit-penyakit yang berat luar biasa, barangkali ini bisa dicoba dengan bermohon kepada Allah dan tunaikan tahajud dalam tahajud untuk mohon kepada Allah. Mulai dengan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah disebut dengan syifa, penyembuh. Teruskan Quran surah 17 ayat 82, karena di situ Allah berjanji, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Dan di antara ayat-ayat Quran ada yang bisa jadi penyembuh. Setelah itu bacakan Quran surah ke-26 ayat 80. Bisa sebagai tawakal Anda kepada Allah seperti Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit pasti Allah yang sembuhkan, pasti Allah yang sembuhkan. Saya yakin ya Allah, Engkau yang sembuhkan. Kalau kepada yang menyembuhkan saya tidak disembuhkan, kepada siapa lagi saya mesti minta disembuhkan? Ya Allah, semua orang mengatakan saya enggak sembuh, tapi Engkau tidak punya batas dalam kuasamu. Kalau saya memohon kepada yang tidak punya batas dalam kuasa, tidak menyembuhkan juga, bagaimana saya bisa meyakinkan diri saya, ya Allah? Ya Allah, kepada siapa lagi saya mesti bermohon? Minta. Lalu kemudian gunakan amalan, lakukan amalan seperti Nabi Ayub pernah mengamalkannya. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Di akhir ayatnya ketika Allah menjawab doa Nabi Ayub dan menyembuhkannya, Allah sampaikan, wa dzikra lil abidin. Kami sampaikan kisah ini untuk mengingatkan hamba-hamba Allah di masa depan, kalau punya penyakit yang sama, lakukan amalan seperti Ayub, kami akan menyembuhkannya. Terakhir, akhir dengan Al-Fatihah dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kemudian takwa kepada Allah. Hasilnya, gak usah tunggu hasil, karena Allah yang menentukan hasilnya. Maka ketika Anda tawakal dengan izin Allah, ketika ini Anda amalkan, mendekat kepada Allah, penyakit belum sembuh pun dalam pandangan manusia, tapi hati Anda sehat. Tenang. Pilih mana? Pilih mana? Sakit tapi tenang, atau sehat tapi gelisah? Sehat tapi gelisah, atau sakit tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga dan gak usah maksa. Pilih mana? Sehat tapi gelisah, atau sakit tapi tenang? Baik. Sudah. Sehat tapi tenang. Ya, itu pilihan Anda. Tapi kadang-kadang ada yang diinginkan Allah mendapatkan ketenangan dalam sakitnya.
Ada seorang ulama luar biasa soleh ya. Itu kalau sepekan nggak sakit nangis dia. Ya Allah, dosa apa saya sampai nggak sakit dalam sepekan ini? Nangis. Karena beliau membaca keterangan Nabi SAW, Allah akan menurunkan ampunan bagi orang yang sakit. Sakit itu bersanding dengan ampunan. Artinya saat dia sakit itu dia memohon istighfar kepada Allah, ampunan. Ya, begitu mendekat kepada Allah, ampunan diberikan. Ya, tetap saja kalau sakit misalnya tidak memohon istighfar, tidak mohon ampunan, nggak akan juga diampuni dosanya. Ya, alhamdulillah saya sakit, masya Allah, diampuni dosa, masya Allah. Makanya orang yang punya banyak masalah ketika dicari-cari sakit. Ya, bukan berarti dosanya hilang kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Halo, antum nggak usah pikir yang macam-macam. Kita di pengajian ya, fokus pada apa yang kita sampaikan saja. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin tegaskan kepada antum, kadang-kadang ada ketenangan. Nah, Syekh Alim ini dia menangis. Kenapa Syekh? Saya kok tidak sakit? Kenapa antum pengen sakit? Bukan karena sakitnya. Saya takut dalam sepekan ini ada dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah mengampuni dosa orang yang sakit? Saya takut sepanjang sepekan ini ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya katakan kepada antum, kalau antum ingin sehat tapi tenang, maka jaga dari maksiat, jaga dari perbuatan dosa, maka Allah akan berikan ketenangan pada jiwa antum, sekalipun keadaan dunia kita tidak seperti terlihat yang lainnya. Karena ketenangan itu tidak harus berimbang dengan kekayaan, ketenangan tidak harus berimbang dengan tingginya kedudukan, tapi ketenangan hanya bisa diraih ketika Anda mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Quran surah 13 ayat ke-28. Yakinlah kalau zikir Anda benar kepada Allah, dekat dengan Allah, maka hati Anda akan lekat dengan ketenangan. Karena itu saya ingin tutup dengan satu kalimat-kalimat dari para ulama. Jika Anda ingin mewujudkan ketenangan itu, berlombalah dengan orang soleh untuk meningkatkan kebaikan. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.